Halo semuanya, welcome back to my channel bersama saya Yusini. Berita resesi 2023 sangat banyak sekali beredar di internet, baik di YouTube, di Google, dan masih banyak sumber-sumber yang lain. Seperti contohnya seperti ini. Atau juga seperti ini. Dan masih banyak sekali berita-berita mengenai resesi yang bisa ditemukan di berbagai sosial media. Dengan berbagai macam berita mengenai resesi global yang banyak beredar, tentunya berita tersebut juga memberikan dampak bagi beberapa orang, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Lalu bagaimana sebetulnya cara untuk menghadapi resesi di masa yang akan datang ini? Nah, yuk kita bahas di video ini. Cara menghadapi resesi yang pertama adalah jangan takut secara berlebihan. Semua informasi yang bisa diakses di sosial media tentunya membawa dampak bagi banyak orang. Bisa dampak rasa takut, cemas, dan kekhawatiran. Sebenarnya berita-berita tersebut juga bisa memberikan dampak positif, yaitu menambah pengetahuan sehingga lebih memahami apa arti resesi, inflasi, dan gambaran ekonomi dunia di masa yang akan datang. Dengan berbagai macam informasi tersebut, tentunya membuat kita lebih hati-hati dan waspada terhadap tindakan ekonomi yang akan diambil. Oke, hati-hati dan waspada boleh, tapi jangan takut secara berlebihan. Kenapa? Karena seperti yang sudah diketahui, ketakutan akan membawa kepanikan. Dan ketika panik, bisa jadi semua keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang benar, melainkan justru mengarah kepada keputusan yang salah. Jadi, jangan takut berlebihan, tetaplah tenang, sehingga dapat berpikir mengenai tindakan ekonomi apa yang akan kita ambil. Solusi yang kedua adalah hindari berhutang. Sebisa mungkin, jika tidak sangat terpaksa, hindarilah berhutang, terutama hutang konsumtif. Jika teman-teman bekerja dan memang diperlukan dana berhutang, asalkan yakin bisa membayar, saya rasa hutang itu tidak salah. Tapi untuk hutang-hutang di luar pekerjaan dan yang tidak terlalu penting, seperti untuk berbelanja, untuk traveling, sebaiknya hutang yang seperti ini dihindari saja, karena ini masuk ke dalam hutang konsumtif. Sebaiknya dana yang dimiliki digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, hindarilah berinvestasi di instrumen yang berisiko tinggi. Dalam berinvestasi, sebaiknya jangan hanya melihat imbal hasil yang diberikan, tapi teman-teman juga harus bisa melihat risiko daripada investasi tersebut. Di masa resesi, jika memang ingin berinvestasi, sebaiknya ditaruh di instrumen dengan risiko rendah dan liquid, jadi mudah untuk dicairkan. Seperti contohnya SBN, ORI, emas. Hindarilah risiko tinggi di mana dana yang kita masukkan nantinya malah habis. Jadi sebaiknya di dalam berinvestasi, pelajarilah dahulu baik-baik investasi yang akan kita pilih. Fokus menambah pendapatan. Sebenarnya tanpa adanya inflasi maupun resesi pun, sebaiknya memang sebisa mungkin menambah pendapatan atau income dari kehidupan kita. Karena dengan menambahnya income, dana yang kita miliki bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Seperti contohnya
bisa dialokasikan untuk emergency fund atau dana darurat, untuk investasi, untuk kehidupan sehari-hari, dan masih banyak hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi dalam menghadapi resesi, sebaiknya fokus untuk mencari tambahan pendapatan. Jadi dalam menghadapi resesi, sebaiknya mencari pekerjaan apa yang bisa survive dan bertahan di masa-masa yang sulit, daripada hanya ketakutan dan khawatir. Lebih baik kita melakukan suatu tindakan action yang bermanfaat. Mulailah untuk hidup hemat atau frugal living atau hidup minimalis. Dimulai dari memilah pengeluaran-pengeluaran apa yang dirasa kurang bermanfaat. Pengeluaran yang bukan kebutuhan hidup sehari-hari seperti nongkrong, traveling, berbelanja, mungkin bisa dikurangi sesuai porsinya masing-masing. Tetapi tetap utamakan pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, dengan cara berhemat dan mengurangi pengeluaran yang dirasa kurang penting, dana yang bisa kita hemat ini bisa digunakan untuk menambah dana darurat. Sehingga ketika ada kondisi yang kurang baik, sudah memiliki dana cadangan yang membuat hidup lebih tenang. Tapi buat teman-teman yang memiliki dana lebih, tentunya tidak ada salahnya untuk tetap berbelanja sesuai kebutuhan maupun lifestyle. Karena dana yang digunakan untuk berbelanja tersebut juga bisa mendorong perekonomian untuk tetap berjalan. Dari beberapa cara di atas, ada solusi apa lagi yang belum disebutkan? Buat teman-teman yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan seperti biasanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.